Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan diskusi tentang sampling dan pembobotan. Materi ini biasanya banyak dilakukan, banyak dibutuhkan oleh beberapa peneliti yang akan melakukan penelitian terkait dengan banyaknya data yang disebut dengan populasi. Selanjutnya ada istilah sampling dan pembobotan. Oke, saya bahas dulu tentang teknik data sampling. Data merupakan kumpulan fakta yang dipresentasikan ke dalam bentuk karakter, baik huruf atau angka dan lainnya yang dapat diproses menjadi informasi. Pengumpulan data nanti bisa dilakukan melalui contohnya observasi atau contohnya wawancara atau angket dengan stakeholder yang kita tuju tentunya. Oke. Ada beberapa istilah nanti untuk data itu sendiri, ada istilah populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang akan diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Atau populasi adalah totalitas dari seluruh objek penelitian. Contoh, kalau kita ingin meneliti contohnya terkait dengan pemilu, contohnya prediksi pemilu, pemilu presiden contohnya, berarti kan yang harus kita teliti adalah populasi masyarakat di negara tersebut contohnya. Contoh di negara Indonesia, berapa populasinya masyarakat yang berhak memilih. Berarti kan mulai dari provinsi Aceh sampai nanti ke yang paling timur contohnya ke Papua contohnya. Ini salah satunya. Itu yang disebut dengan populasi. Sampel adalah objek pengamatan yang dipilih dari populasi, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi dan mencerminkan karakteristik dari populasi. Sebenarnya peneliti diperbolehkan menggunakan sampel, dalam artian tidak menggunakan semua populasi yang ada. Boleh, cuman sampel yang dipilih harus mencerminkan karakteristik dari populasi itu sendiri. Meskipun penelitian menggunakan data sampel dan bukannya data populasi, namun hasilnya dapat digeneralisasikan pada populasi yang ada. Ini pada prinsipnya tentang populasi dan sampel. Sampel seperti apa yang nantinya bisa digunakan agar nanti bisa digeneralisasi pada populasi. Balik lagi ke sebelumnya, sampel yang nantinya akan digunakan merupakan sampel yang mencerminkan karakteristik dari populasi. Ini salah satunya. Untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan maupun tabel yang dikembangkan oleh para ahli. Boleh sebenarnya peneliti menggunakan sampel dari penelitian yang nantinya akan dia lakukan. Jadi tidak menggunakan populasi tapi menggunakan data dari sampel yang dia gunakan. Terdapat beberapa tingkat kesalahan yang digunakan, contoh seperti 1%, contohnya atau yang biasa disebut dengan toleransi kesalahannya. Berarti kalau 1% berarti toleransi kesalahannya kalau 1%, akurasi datanya berarti 99%. Kalau contohnya toleransi kesalahannya atau tingkat kesalahannya 5%, berarti nilai akurasi datanya sebesar 95%. Dan paling rendah adalah 10%. Berarti nilai akurasi datanya 90%. Oke, penentuan sampel dan populasi, menurut Setio Triwahyudi dalam buku Statistik Ekonomi, Konsep dan Teori dan Penerapan, teknik penentuan populasi dan sampel antara lain ada beberapa rumus yang nantinya bisa digunakan untuk menentukan populasi dari sampel yang ada. Yang pertama, bisa menggunakan rumus Lovin. Ini yang cukup banyak sebenarnya. Cukup banyak digunakan oleh beberapa peneliti. Yang kedua, bisa menggunakan rumus Isaac dan Michael. Yang ketiga, bisa menggunakan rumus sampling fraction per cluster. Yang keempat nanti bisa menggunakan rumus Kripke dan Morgan. Bahkan ada tabelnya. Yang nomor 2 dan nomor 4 nanti ada tabelnya. Di samping ada rumusnya, ada juga tabel yang nantinya bisa digunakan. Yang pertama saya bahas tentang rumus Lovin. Sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Oke, ini kita bisa menggunakan rumus Lovin jika sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Nah, untuk rumusnya kita bisa menggunakan rumus N sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar kali D kuadrat. Di mana N di sini merupakan N kecil merupakan ukuran sampel, sampelnya berapa gitu. Nanti diperoleh dari populasi, di ukuran populasi dibagi 1 plus populasi kali D kuadrat. D pangkat 2.
D, tingkat kesalahan yang dipilih. Contoh 1% atau 5% atau nanti 10%. Oke, misalkan jika diketahui populasinya adalah 200, maka tingkat kesalahan yang dikehendaki dan tingkat kesalahan yang dikehendaki contohnya 5%, maka jumlah sampel yang dapat digunakan dapat dihitung dengan contohnya bisa menggunakan ini. Populasinya kan 200, berarti N sama dengan 200 dibagi 1 ditambah 200 kali toleransi kesalahannya kan 5%. 5/100 berarti 0,05 kuadrat. Oke. N-nya sama dengan 133,33 atau nanti bisa dibulatkan 133. Oke, ini untuk kalau kita menggunakan rumus Lovin. Contoh lain, sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan dan akan dilakukan survei dengan mengambil sampel. Berapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahan dikehendaki 5%? Dengan menggunakan rumus Lovin, contohnya nanti kita bisa menggunakan rumus seperti ini nih. Populasi kan 1000 per 1 tambah 1000 kali 0,05 pangkat 2. Oke, sehingga nanti diperoleh nilai contohnya 285,711. Berarti dibulatkan ke atas 286. Berarti sampel yang harus diperoleh oleh peneliti agar nanti sesuai dengan penelitian yang dikehendaki dengan batas toleransi kesalahannya 5%, berarti sebanyak 280 sampel yang harus disiapkan oleh peneliti. Dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan adalah minimal 286. Oke, ini dengan asumsi 286 ini berarti datanya sudah fix. Kalau semuanya datanya masih ada yang error, berarti kan nanti akan dikurangi lagi. Oke, ini salah satunya. Saya lanjut, yang kedua bisa menggunakan rumus Isaac dan Michael. Rumus Isaac dan Michael memberikan gambaran mengenai metode pengambilan sampel disesuaikan dengan taraf signifikansi dari penelitian, yakni 1%, 5%, dan 10%. Bisa menggunakan rumus seperti ini nih. Di mana S di sini merupakan sampel, N besar merupakan jumlah populasi, C kuadrat dengan DK sama dengan 1, taraf kesalahannya contohnya 1%, 5%, dan 10%. D sama dengan 0,05 contohnya. P sama dengan Q sama dengan 0,5. Atau bisa langsung menggunakan tabel Isaac dan Michael. Nah, enaknya kalau menggunakan rumus Isaac dan Michael, disediakan tabelnya. Tinggal nanti digunakan sebagai pedoman untuk peneliti. Contoh seperti ini nih. N di sini merupakan populasinya. Selanjutnya di sini S-nya merupakan sampel. Selanjutnya toleransi kesalahannya berapa? Mau yang 1%, 5%, atau 10%. Contoh, populasinya sebanyak 100. Kalau peneliti ingin menghendaki toleransi kesalahannya 1%, berarti minimal sampel yang harus disediakan sebanyak 87. Selanjutnya kalau toleransi kesalahan yang dikehendaki 5%, berarti sampelnya sebanyak 78. Tapi kalau semuanya toleransi kesalahan yang dikehendaki 10%, berarti dengan populasi 100, sampel yang harus disediakan sebanyak 73. Begitu pula kalau semuanya datanya sebanyak N-nya contohnya sebanyak 1000 contohnya. Kalau populasinya sebanyak 1000 berarti kalau menghendaki 1% kesalahannya berarti data yang harus disiapkan sebanyak 399. 5% berarti 258, kalau 10% berarti 213 dan seterusnya. Ini kalau menggunakan tabel Isaac. Yang ketiga, bisa menggunakan rumus sampling fraction per cluster. Dengan menggunakan rumus FI sama dengan N sub NI dibagi N. Kemudian didapat besarnya sampel per cluster NI sama dengan FI kali N. Di mana FI sampling fraction per cluster, NI banyaknya individu yang ada dalam cluster. N besar banyaknya populasi seluruhnya. N kecil banyaknya anggota yang dimasukkan sampel. NI banyaknya anggota yang dimasukkan menjadi subsampel. Rumus sampling fraction per cluster digunakan untuk menentukan jumlah sampel berdasarkan data populasi. Jika sampel yang diinginkan bersifat proporsional terhadap kumpulan sampel yang digunakan. Jika ingin ideal atau proporsional, alangkah lebih baiknya menggunakan rumus ini, rumus sampling fraction per cluster. Karena nanti akan dibagi per kelas-kelasnya. Contoh, misalkan suatu penelitian mengenai kunjungan wisatawan ke kebun binatang XYZ ingin memperoleh sampel pengunjung berdasarkan latar belakang pendidikan. Sekali lagi kata kuncinya adalah latar belakang pendidikan. Informasi yang tersedia contohnya jumlah pengunjung hari tertentu adalah sebesar 500 orang. Berarti kan populasi nih.
Tingkat pendidikan pengunjung terbagi menjadi setelah diperoleh data, SD-nya 120, SMP atau sederajat 250, SMA sederajat 80, lainnya contohnya 50 orang. Jika peneliti ingin mengambil sampel sebanyak 150 dari 500 populasi yang ada, maka proporsional sampel adalah nanti dibuat rumus seperti ini. NI-nya berapa, selanjutnya FI sama dengan NI kali dibagi N. NI sama dengan FI kali N. Contoh, untuk yang SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, tadi kan data total populasinya 500. Diperoleh data SD-nya 120, SMP sederajat 250, SMA sederajat 80, lainnya 50. Baru selanjutnya nanti tinggal kita kalikan. Tinggal kita cari rumus FI sama dengan NI dibagi N. FI sama dengan NI dibagi N. Contoh, SD sederajat. Diperoleh 0,24, diperoleh dari 120 dibagi N. Dibagi 500. Diperoleh 0,24. Selanjutnya, SMP sederajat. FI-nya diperoleh 0,5 karena 250 dibagi 500. Diperoleh 0,5. Begitu pula untuk yang SMA sederajat dan lainnya. Jumlah sampel yang dikehendaki berapa? 150. Sehingga untuk mencari NI sama dengan FI kali N. FI kali N. FI-nya kan sudah diperoleh nih. FI-nya berarti 0,24 dikali N. N-nya sampel. Diperoleh data 336. Selanjutnya 0,5 kali 150 dapat 75. Separuhnya berarti 0,16 kali 150. 24. Terakhir 0,10 dikalikan 150 berarti 15. Sehingga kalau ditotalin pas. Jadi jika ingin dapat data yang proporsional dari berdasarkan pendidikan pengunjung, nanti data-data yang harus diperoleh oleh peneliti ya kurang lebih seperti ini. SD sederajat setidak-tidaknya 36 data, SMP sederajat 75 dan seterusnya. Yang keempat bisa menggunakan rumus Krivji dan Morgan. Oke, untuk rumusnya kurang lebih menggunakan seperti ini, di mana N merupakan jumlah sampel. Oke, bisa menggunakan tabel Krivji. Contoh seperti ini nih. Di sini cuma ada N dan S aja. N merupakan populasi, S-nya merupakan sampel. Contoh, jika ingin ada populasi contohnya sebanyak 100, berarti sampelnya langsung ditembak 800 gitu. Contoh lain, kalau contohnya populasinya 1000, berarti sampelnya 278. Ini kalau menggunakan tabel Krivji. Selanjutnya, ada istilah pembobotan. Pembobotan itu apa? Bobot merupakan nilai atau value dari sebuah indikator kriteria. Dalam konsep pembobotan terbagi atas, yang pertama pembobotan dari setiap kriteria, pembobotan dari setiap nilai alternatif. Ini yang biasanya akan banyak digunakan terutama di penelitian-penelitian yang arahnya contohnya di sistem penunjang keputusan dan yang lain-lainnya. Ada beberapa kaidah yang digunakan dalam pembobotan kriteria, bisa menggunakan presentase, ranknya dari 10 sampai 100, pendekatan fuzzy logic berarti 0 sampai dengan 1, pendekatan nilai aktual 0 sampai dengan 10 atau 0 sampai dengan 100. Atau nanti bisa menggunakan pendekatan statistika. Oke, saya langsung masuk ke pendekatan statistika. Kalau untuk pendekatan statistika nanti bisa menggunakan skala Likert atau Gottman. Skala Likert itu apa? Skala yang umum digunakan dalam angket, dalam riset berupa survei. Contoh pertanyaan positif. Skor 1 sangat tidak setuju atau sangat tidak baik contohnya. Skor 2 tidak setuju atau tidak baik. Skor 3 cukup setuju, cukup baik. Skor 4 netral, setuju atau baik. Sangat setuju atau sangat baik berarti skornya 5. Ini untuk pernyataan positif. Kalau pernyataan negatif seperti apa untuk skala Likert? 5 sangat tidak setuju. 4 tidak setuju, tidak baik. 3 cukup setuju, 2 netral, 1 sangat setuju. Tinggal dibalik aja. Yang berikutnya, pendekatan statistika bisa menggunakan skala Gottman. Teknik pengukuran untuk menilai suatu objek dengan tegas yang biasanya ada 2 pilihan. Contoh benar atau salah, laki-laki atau perempuan, ya atau tidak. Oke, ini kurang lebih untuk materi tentang sampel dan populasi. Selanjutnya tentang pembobotan. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.